Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Widiyantoro. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Atap 3 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bahasa Indonesia Universitas Lampung tahun 2022. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Atap 3 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi teks persuasi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Depan, gerak. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Baik. Walaupun hujan ya tadi pagi, kita tetap harus semangat, tidak menyurutkan kita untuk tidak berangkat sekolah. Iya. Sebelum lebih jauh, coba sekarang Bapak minta kalian periksa kerapihan kalian, baik itu baju ataupun lingkungan tempat duduk kalian ada sampah atau tidak. Yuk semuanya berdiri, diperiksa bajunya dulu. Yang laki-laki, yang bajunya di luar dimasukkan, yang sudah rapi ya lagi dirapikan. Kemudian dilihat kanan kirinya, kalau ada sampah silakan dipungut, dibuang ke tempat sampah. Ya, ada? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Baik. Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu ya Kak ya. Hari ini tanggal berapa? Hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Ya, Agnes Artia, Siva, Ada, Pak. Amini Rohma, Khairah Anissa, Edza Nailil Muna, Rio, Fitri Ayu, Tanzir, Maria, Tado, Rama, Redo, Reni, Sherly, Siti Olivia, Yolanda, Yurnani, Reski, Putri, Tando. Ada yang belum Bapak panggil? Sudah semua? Oh siapa? Reka. Oke, Reka ya. Iya, ada Reka. Baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Baik, hadir. Alhamdulillah ya. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Baik. Ini adalah penghujung kalian di semester 1 ya. Kalian sudah melaksanakan ujian pas penilaian akhir semester dan akan menjelang liburan ya. Pada saat liburan jangan lupa untuk tetap belajar. Kenapa? Karena ini adalah
kalian masih kelas 8, nanti bakal menginjak ke kelas 9 yang nantinya kalian akan bertemu kembali dengan Bapak Ibu gurunya dan materi di semester 2. Jadi walaupun liburan tetap harus jangan lupa untuk buka Buku. ya, gitu. Baik, sebelum lebih jauh untuk semangat kalian, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, yes, ya, bisa? Bisa. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yuk semuanya berdiri biar lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Coba baris di sela-sela tempat duduk kalian. Ya, coba baris di sela-sela tempat duduk kalian. Yang maju boleh maju. Sekarang coba pegang pundak teman kalian di depan. Ayo maju. Boleh yang laki-laki pindah sini tukeran. Ayo, kalau malu-malu. Ya, ayo Faida pindah sini. Ya. Oke. Permainannya adalah ketika Bapak bilang maju, kalian jangan maju, kalian harus mundur. Kalau Bapak bilang diam, kalian harus bergerak. Siap, konsentrasi. Maju. Mundur. Diam. Oke, tepuk tangan coba. Oke, berarti konsentrasi kalian masih tetap terjaga. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, gimana? Udah refresh kembali otaknya? Ya. Sudah konsentrasi ya. Tadi terlihat mana yang konsentrasi, mana yang tidak konsentrasi. Ya. Oke, kembali lagi ya. Baik, kalian sudah belajar tentang apa kemarin? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang menelaah struktur dan kaidah bahasa teks persuasi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat enggak tentang teks persuasi? Yang pertama tentang pengertian teks persuasi. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Ayu. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak dan menghimbau dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Ya. Baik, selanjutnya dalam paragraf persuasi ya ada yang namanya strukturnya, ada struktur pembangunnya. Ada yang masih ingat struktur pembangunnya? Silakan, Pak Dok. Struktur teks persuasi, pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, dan penjelasan pembagi. Ya, tepuk tangan untuk Pak Dok. Ya, selanjutnya kaidah kebahasaan teks persuasi. Ada yang tahu? Oke, silakan Faira, angkat tangan. Kaidah kebahasaan teks persuasi: 1. Menggunakan kata-kata teknis atau keistilahan. 2. Menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. 3. Untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca, sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis. Biasanya teks menggunakan kata kita. 4. Menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan kata-kata kehidupan dan pemaparan fakta. 6. Menggunakan kata kerja imperatif. Ya, tepuk tangan untuk Faira. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Coba kalian lihat. Nah, KD-nya adalah menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar ini kalian dapat yang pertama mampu merancang kerangka teks persuasi dan menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur serta kebahasaan dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, apa sih manfaat dari belajar teks persuasi tadi? Ketika kalian sudah belajar tentang teks persuasi, nanti ketika kalian akan mengajak atau menghimbau, kalian bisa menghimbau atau mengajak teman-teman kalian atau masyarakat itu dengan baik dan benar. Ya, jadi apa yang kalian harapkan orang yang membaca, orang yang mendengar itu bisa mengikuti arahan kalian, ya, karena sudah memperhatikan struktur ataupun kaidah kebahasaannya yang ada di dalam teks persuasi, ya. Gitu. Baik. Nah, yang semalam yang sudah belajar ya tentang menyajikan teks persuasi pastinya sudah tahu dong langkah-langkah membuat teks persuasi. Ada yang masih ingat atau udah tahu nih langkah-langkah membuat teks persuasi siapa? Oke, silakan Maria. Apa saja? Sudah.
1. Menentukan tema yang berisi dorongan atau rujukan utama. 2. Menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. 3. Mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berupa data dan fakta. 4. Mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, terima kasih Maria. Tepuk tangan untuk Maria. Baik, di sini sebelum mulai pembelajaran, ya, Bapak ada sedikit tes terlebih dahulu, ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Ada jumlah soalnya ada 5. Silakan dikerjakan, diberi nama kelas kalian ditulis, ya. Kerjakan soalnya 5 soal saja, pilihan ganda dan kelas. Ayo dikerjakan dulu. Nama dan kelas kalian cepat. Sudah? Sudah? Kelompok ini sudah belum? Belum? Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Coba perhatikan di layar, Bapak ada tayangan. Halo teman-teman, masa remaja adalah usia di mana kamu sedang mencari jati diri agar mendapat pengakuan. Gimana? Gambarnya jelas? Suaranya jelas ya? Silakan disimak. Nanti ada pertanyaan. Nah, yang negatif ini yang salah. Salah satunya adalah dengan merokok. Merokok dianggap tren, mengikuti gaya hidup, atau ingin kelihatan gagah dalam pergaulan. Bahayanya, perilaku merokok ini bisa juga mengarah ke penggunaan narkoba loh. Zat adiktif dalam merokok bisa membuat kamu kecanduan seperti halnya narkoba. Ingat ya, merokok bukan hal yang keren atau sebagai keharusan supaya dianggap hebat dalam pergaulan. Kamu tahu, rokok bukanlah produk normal karena mengandung 7.000 zat kimia berbahaya. Rokok terbukti bersifat racun dan dapat mengakibatkan efek ketergantungan serta menyebabkan berbagai penyakit, bahkan kematian. Salah satu produsen rokok terbesar di dunia mengakui anak dan remaja adalah target pasar yang sangat penting dan potensial. Remaja adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok dimulai ketika remaja. Karena itu, produsen rokok selalu mengencarkan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara masif dan intensif. Di dalam rumah, iklan rokok menyapa lewat televisi, koran, radio, dan bahkan digawai melalui sosial media. Sementara di luar rumah, lebih memprihatinkan lagi. Iklan rokok dengan mudah melintas di mata kita melalui iklan jalan, warung, rumah makan, minimarket, konser musik, dan lain-lain. Ayo teman-teman, mulai sekarang jangan diam saja dan ayo kita merubah pola pikir. Caranya, bantu teman yang ingin berhenti merokok, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok, dan hindari sesuatu yang terkait tentang rokok seperti iklan, sponsor, dan rokok murah atau bahkan gratis. Kita bisa juga lebih berperan serta dalam kampanye dan sosialisasi dengan terlibat dalam pengawasan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor rokok di kota kalian. Sampaikan ke orang di sekitar kita, saya bukan merokok dan merokok juga membahayakan orang lain. Edukasi mereka tentang bahaya merokok. Beritahu kalau uang membeli rokok lebih baik untuk membeli barang yang penting dan berguna seperti makanan bergizi, biaya pendidikan, dan kesehatan. Mulailah melakukan hal positif seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Yakinlah, rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ayo teman-teman, saatnya kita bisa bebas dari rokok dan berlomba untuk berprestasi. Karena masa depanmu adalah masa depan bangsa. Ya,
tadi tentang apa videonya? Bahaya merokok. Bahaya merokok. Di sini ada yang sudah merokok. Untuk yang laki-lakinya, ayo belum sebatang apa 2 batang. Oke, ada bahaya merokok ya di situ. Nah, di situ kira-kira merokok itu dianjurkan apa enggak sih? Enggak ya. Di situ apa? Ada kalimat apa di situ? Ada kalimat ajakan, ada kalimat persuasi ditandai dengan kata ajakan atau kata ayo ya. Ayo berhenti merokok, ayo dilarang merokok. Nah, teks ini ya, video ini ya, itu bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk membuat teks persuasi. Berarti kita menganjurkan agar tidak merokok atau menjauhi dari rokok, karena itu tadi rokok dapat menimbulkan dampak yang besar ya ditimbang daripada manfaatnya ya. Kita akan mencoba membuat ya struktur teks persuasi. Yang pertama kalian akan menentukan dulu topik yang kalian pilih dari gambar-gambar yang nanti Bapak sediakan di LKPD. Kemudian kalian buat kerangkanya dan kalian kembangkan kerangka tersebut berdasarkan gambar yang sudah dipilih. Kemudian kalian sajikan ke dalam karton yang nanti kita akan presentasi ya. Baik, kelas ini akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya anggotanya berapa? 5 orang. Iya. Oke, bentar, Bapak akan bagi kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1 ada Agnes, ada Siva, ada Reni, ada Putri, dan ada si Ridu. Nanti duduknya di sebelah sini. Untuk kelompok 2 ada Siti, ada Eza, ada Tado, ada Resvi, ada Reka. Nanti duduknya di sebelah sini ya. Untuk kelompok 3 ada Ayu, ada Yurnani, ada Tanzir, ada Tando, dan ada Sherly. Duduknya di pojok sebelah kanan. Dan kelompok 4 ada Maria, ada Yolanda, ada Rio, ada Koira, dan Amini. Duduknya di pojok sebelah kanan. Nanti gunakan 4 meja, 5 kursi ya. Nanti tanpa bersuara, nanti kita langsung gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah paham arahan kelompoknya? Baik, kalau sudah paham silakan berdiri. Kita gabung ke kelompok masing-masing. Yuk. Silakan. Langsung dibentuk, ditukar mejanya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest ya. Nanti digunakan untuk mengukur pemahaman awal kalian ya tentang teks persuasi. Nah, di sini Bapak ada LKPD ya. Apa yang sudah Bapak janjikan tadi. Bapak akan bagikan setiap kelompok 1 LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. LKPD-nya tentang apa? Silakan. Silakan dibaca-baca. Ya, di LKPD kalian, ya, di situ ada ada 3 lembar, ya, ada 3 halaman. Yang pertama ada bagian awal, ada nama kelompok kalian, ada kelas kalian, ada tanggalnya. Silakan kalian isi terlebih dahulu identitas kelompok kalian. Di situ ada KD dan tujuannya yang ingin dicapai untuk pembelajaran hari ini. Ya, di lembar kedua di situ ada beberapa gambar iklan layanan masyarakat. Ya, ada 4 gambar iklan layanan masyarakat. Kalian pilih salah satu gambar. Kalian coba buat kerangka karangannya, ya, berdasarkan struktur yang ada tentang teks persuasi. Kemudian setelah kalian buat kerangka, kalian kembangkan kerangka karangan tersebut. Ya, kalian tulis di dalam LKPD. Sudah bawa karton semua, nak? Sudah. Bawa kertas origaminya? Sudah. Nanti itu semua dimanfaatkan untuk pengerjaan tugas kelompok kalian, ya. Nanti kita akan presentasi setiap kelompok di masing-masing kelompok. Kita akan bergiliran, ada yang namanya presentasi kunjungan, ya. Waktu pengerjaannya 25 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Bagi tugas ya, nak ya.
siapa yang menulis, siapa yang mencari informasi, siapa yang membuat, silakan dibagi tugas ya. Ya. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Mau ambil apa? Tentang sampah. Iya. Buat dulu ini ya. Apa namanya kerangka-kerangkanya? Sampah ya. Saya tentang sampah. Berarti kamu buat kerangkanya dulu. Sebelumnya kan ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada ajakan, ada dari. Kamu tulis dulu kira-kira garis besar tentang pengenalan isu tentang sampah apa? Kemudian pendapatmu tentang sampah itu apa, ajakanmu tentang sampah itu apa, kemudian ditegaskan kembali di bagian penegasan. Kemudian setelah itu baru disajikan dalam bentuk paragraf ya, dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya ya. Ya. Oke, ngerti? Ada lagi yang kurang jelas? Kalau kelompok 4 mau ambil tentang apa? Tentang belajar ya. Berarti gambar yang mana? Gambar yang 4 ya. Utamakan belajar dan kurangi bermain game. Pertama kalian buat dulu kerangkanya. Itu kerangkanya dulu. Di sini ya. Itu dari garis besar tentang belajar itu apa ya. Dikenali dulu isunya. Habis itu dikasih pendapatmu tentang argumen, tentang belajar. Kemudian ajakanmu tentang belajar itu apa? Ini. Yuk, silakan dikerjakan. Kelompok 1 tentang apa? Tentang rokok. Mana ininya? Yang pakai ini? Tentang rokok berarti yang mana nih? Yang nomor 1 ya? Nomor 1. Iya. Berarti dibuat dulu ini. Silakan. Silakan kerjakan. Nanti hasilnya ditempel di dalam karton, ya. Saya kelompok 4 ada masalah? Ya, kelompok 1 ada masalah? Ya. Ya. Coba diambil dulu guntingnya yang ketinggalan di meja. Nah, kalau sudah, silakan ambil kertas karton biletnya, dibuat apa namanya susunannya untuk silakan. Iya, tapi diurutkan jadi paragraf. Silakan.
Sudah mulai menempel karton belum? Ya, bagi tugas ya. Ini hias-hias. Ya, boleh mau di. Yang penting ini nanti kan bentuknya jadi paragraf. Silakan. Ini kan tinggal digunting, tempel. Tempel nanti tempelkan. Bisa kan gunain double tip? Namanya double tip. Pernah gunain ini nggak? Ya. Nih, kali pendek aja. Yes. Kalau yang potongan-potongan paragraf. Ya, baik. Sudah semua untuk tugas diskusi kelompok? Sudah dipersiapkan bahan presentasinya? Sudah. Kalau sudah, silakan ditempelkan bahan presentasi kalian di dinding dekat kelompok kalian masing-masing. Yuk, baik. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang kalian tentukan terlebih dahulu di setiap kelompok satu orang untuk berdiri di dekat karton atau hasil karya kalian. Untuk yang lain, untuk kelompok 1 silakan melakukan kunjungan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan melakukan kunjungan ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan melakukan kunjungan ke kelompok 4 dan kelompok 4 silakan melakukan kunjungan ke kelompok 1. Kalian perhatikan ya, kelengkapan struktur. Silakan kalian perhatikan kaidah pembahasannya, silakan dilihat. Ya, silakan kalian bertanya ya. Dicek strukturnya bagaimana. Ini terbuat dari Yuk, selanjutnya berputar lagi. Lanjut, keliling-keliling. Kelompok 4 ke kelompok 2. Kelompok 1 ke kelompok 3. Silakan. Ayo putar. Putar. Kelompok ini. Kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan putar. Cek. Yuk, selanjutnya putar lagi. Ayo putar lagi. Geser. Ayo sampai semuanya sudah lihat. Geser. Pelan-pelan. Sudah cukup ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Halo. Hai. Ya, itu tadi ya. Kalian sudah melakukan kunjungan ke kelompok lain ya. Oke, selanjutnya
ya. Kita buka sesi tanggapan ya. Tadi kelompok 1 sudah ke kelompok 2 sudah kelompok 3 sampai dengan muter ya. Tadi sudah melihat hasil karya. Baik, yuk sekarang waktunya kita menanggapi karya masing-masing kelompok. Yuk dimulai dari kelompok 1. Silakan tanggapi karya dari kelompok 2. Silakan. Saya suka dari kelompok 1 ingin menanggapi sajian dari kelompok 2. Menurut saya penampilan kelompok 2 sudah baik, penyajiannya sudah baik, pun sudah tepat, strukturnya sudah lengkap dalam persuasi yang dibuat dan keindahan kaidah kebahasaannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi sajian dari kelompok 3. Menurut saya sajian kelompok 3 sudah baik karena dibuat sesuai dengan isi kerangka dan sesuai dengan struktur yang dibangun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 menanggapi kelompok 4. Kelompok 3. Saya Sari dari kelompok 3 ingin menanggapi sajian dari kelompok 4. Menurut saya tampilan kelompok 4 sudah baik, hanya saja kurang lengkap penjelasannya pada bagian pengenalan isu. Seharusnya bisa diuraikan lebih detail lagi agar pembacaan lebih paham tentang apa yang dijelaskan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 4 untuk menanggapi kelompok 1. Saya Maria dari kelompok 4 ingin menanggapi sajian dari kelompok 1. Menurut saya tentu kelompok 1 sudah baik. Kerangka dan persuasi sudah sesuai dengan sajian penggambarannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk sajian ya sudah kalian lihat ya, dari tampilannya sudah menarik ya, menggunakan warna-warna yang bagus ya. Untuk kelompok 1 menggunakan karton warna kuning, kemudian di situ ada kertas warna merah, pink, biru, hijau, bagus ya. Kelompok 2 ada warna biru, kelompok 3 warna biru, dan kelompok 4 menggunakan warna kuning. Semuanya sudah keren-keren ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu tadi ya kegiatan belajar kita. Nah, tadi kan kalian sudah melaksanakan tes ya, atau tes kemampuan kawal. Nah, sekarang ini Bapak bagikan ada soal kontesnya nih. Setelah pembelajaran ada perubahan nggak hasil kalian setelah pembelajaran ini? Silakan ditulis nama kalian, kelas kalian, kemudian silakan jawab di dalam soal langsung. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan langsung dikerjakan ya, dengan memilih jawaban yang paling benar. Silakan. Oke, sudah ya? Oke, silakan sini. Ya. Sudah ya? Sudah melaksanakan proses. Ya. Ini di akhir pembelajaran kita. Dari pembelajaran dari awal tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Oke, silakan Esa. Saya dapat menyimpulkan langkah-langkah penyajian teks eksplorasi. Iya, betul. Ya, sudah belajar langkah-langkah penyajian teks eksplanasi. Tepuk tangan untuk Esa. Oke. Ayo mana suaranya? Ayo semangat lagi dong, Nak. Ayo. Selanjutnya, silakan Siti untuk menyimpulkan. Saya dapat membuat teks persuasi dari gambar iklan masyarakat dari saya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk sini. Baik, tadi simpulan pembelajarannya. Nah, di sini coba kalian perhatikan di layar, ya. Di sini Bapak ada contoh yang Bapak ambil itu tentang bahaya merokok, ya. Yang pertama, strukturnya atau kerangka-karangannya pengenalan isu. Bapak menyampaikan kandungan rokoknya itu apa, ya. Untuk rangkaian argumennya Bapak kasih pendapat nih, bahaya kandungan rokok itu apa, dampak rokok bagi tubuh itu apa. Kemudian pernyataan ajakannya, ya, untuk menghindari rokok, untuk tidak merokok. Kemudian Bapak menegaskan kembali kalau misalnya aktivitas rokok itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Kemudian di sini Bapak uraikanlah ke dalam bentuk paragraf persuasi, ya. Di situ Bapak perhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya, ya. Tuh bisa kalian baca masing-masing, ya. Ya, berdasarkan
apa presentasi ya. Ini penilaian yang dari Bapak ya. Untuk kelompok 1 yaitu mampu menyajikan teks persuasi berdasarkan struktur dan kebahasan teks persuasi dengan kalimat yang tepat. Untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini nilainya 85 ya. Untuk yang kelompok 2 mampu menyajikan teks persuasi berdasarkan struktur dan kebahasan serta dibaca dengan tepat semua terpenuhi ya. Ini nilainya 85 juga ya. Untuk kelompok 3 mampu menyajikan teks persuasi berdasarkan struktur dan kebahasan dengan baik, namun pada struktur kalimat ajakannya belum maksimal ya. Ini nilainya 82. Untuk kelompok 3. Dan kelompok 4 mampu menyajikan teks persuasi berdasarkan struktur dan kebahasan dengan baik, tetapi pada kaidah kebahasan perlu diperbaiki lagi. Ya, nilainya 82. Bukan kelompok 4. Tapi secara keseluruhan sudah baik, ya. Oke. Setelah pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Bahagia, menyenangkan, senang. Kenapa bisa senang? Iya, karena bisa membuat kreativitas, membuat apa itu? Karton atau presentasi hiasan-hiasan ya. Terus apa lagi? Mudah nggak memahami materinya? Jadi mudah nggak? Iya, karena dengan metode ini kalian memudahkan kalian ya untuk belajar. Ya, seneng nggak? Bisa membuat kelompok itu. Iya, bisa membuat kelompok jadi kompak. Kemudian ada kompetisi yang lebih bagus mana segala macam ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya kita akan belajar tentang teks diskusi. Jadi untuk di rumah silakan kalian buka teks diskusinya ya. Nanti kita pelajari untuk minggu depan kita akan bahas tentang teks diskusi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan siap-siap kita berdoa dan kita pulang ya. Silakan. Oh ya, sebelumnya LKPD segala macam nanti dikumpulkan ya di meja Bapak di kantor ya. Oke, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kita pulang. Ya, berdoa mulai.